Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulistiawati dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengoperasian Bisnis. Baik, di sini ada beberapa subproses dalam pembahasan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian proses bisnis. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan, umumnya berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Aktivitas tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan tujuan usaha secara nyata. Ada yang menerapkannya secara berulang-ulang dengan cara standar, tetapi ada juga yang terus berupaya mengoptimalkannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Di sini ada beberapa pengertian proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Magal dan Ward. Proses bisnis adalah kumpulan-kumpulan aktivitas atau tugas yang menghasilkan sesuatu. Kedua ada Kelly Rayner. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang berelasi untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Hammer dan Canty. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama ada proses utama atau primer. Proses ini menjadi inti dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan aliran nilai utama dalam usaha. Ada 3 fase dalam proses ini, diantaranya ada proses produksi, proses pemasaran, dan layanan kepada pelanggan. Dengan menjalankan 3 tahap tersebut, maka sebuah perusahaan telah menambah nilai bagi penawaran akhir serta sukses mengirimkannya kepada pelanggan. Kedua ada proses dukungan atau sekunder. Proses ini tidak menambah nilai secara langsung pada produk akhir. Namun proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Ketiga ada proses manajemen. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen menentukan keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Proses ini akan mengatur seluruh kegiatan pengelolaan dan juga manajemen strategi organisasi atau perusahaan. Proses manajemen akan menentukan standar juga tujuan yang mengarahkan proses utama juga pendukung agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses bisnis. Pertama, analisis kegiatan bisnis. Pada tahap yang pertama ini, pihak owner dan manajemen perusahaan akan bertumbuh dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Proses ini akan membantu untuk mengetahui tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan juga tujuan usaha ke depannya. Kedua, ada penentuan. Setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan, maka selanjutnya pihak manajemen akan menentukan kegiatan atau proses yang akan dijalankan dalam usaha. Penentuan tersebut biasanya terkait biaya operasional agar usaha dapat berjalan serta menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Ketiga, ada pelaksanaan. Setelah berdiskusi dan dilanjutkan dengan menentukan, maka setelah itu saatnya untuk melaksanakannya atau menjalankannya. Segala perencanaan juga tujuan usaha yang sudah didiskusikan serta disepakati bersama tidak akan bisa dicapai tanpa adanya pergerakan. Maka setiap bagian ini perusahaan harus bisa menjalankan peran dan tugasnya masing-masing secara optimal guna mewujudkan apa yang dijadikan tujuan. Keempat, ada evaluasi. Tahap terakhir dalam proses sebuah bisnis yaitu evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita dapat melakukan penilaian terhadap strategi bisnis dan juga kinerja karyawan. Selanjutnya ada fungsi proses bisnis. Proses bisnis memiliki fungsi penting bagi perusahaan. Beberapa diantaranya adalah membantu manajemen memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan selama proses dijalankan, menjadi alat indikator bagi pelanggan untuk bisa memprediksi kapan proses tersebut akan dimulai, berakhir, atau dijalankan secara berkelanjutan. Ketiga, ada membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat untuk mengetahui tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya ada komponen-komponen proses bisnis.
Baik, selanjutnya adalah input. Input merupakan material yang memicu terjadinya suatu reaksi di mana dalam proses bisnis komponen input memiliki 3 aspek yang mempengaruhi input tersebut. Pertama adalah sumber daya manusia yang berperan untuk memberikan kontribusi seperti bakat dan sikap yang benar untuk menggerakkan organisasi. Selain itu, aspek berikutnya adalah bahan baku, di mana dalam proses bisnis hal itu harus disediakan secara tepat waktu dan dengan biaya yang terjangkau. Aspek yang terakhir adalah informasi, di mana dalam menjalankan proses bisnis harus bersama dengan prosedur dan sistem umpan balik yang dapat memastikan tujuan tercapai. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas harus memahami sudut pandang sistem, artinya dapat melakukan dan menjalankan setiap urutan proses bisnis dengan baik dan sesuai SOP. Selain itu, keseluruhan bagian-bagian tugas dan fungsinya dapat tercapai dan lebih optimal. Yang terakhir dari komponen bisnis ada output. Output merujuk kepada efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis, di mana secara keseluruhan akan mempengaruhi dan membantu untuk mengevaluasi proses bisnis yang telah dijalankan. Baik, ada beberapa manfaat proses bisnis. Yang pertama ada dapat dijadikan acuan dalam memproyeksikan secara keseluruhan dan juga real time. Kedua, memberikan informasi terkait kondisi perusahaan. Ketiga, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dan berbagai perubahan. Baik, selanjutnya ada pengertian pengoperasian bisnis. Tadi setelah kita membahas apa itu proses bisnis, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pengoperasian bisnis. Ahli manajemen G. Hager dan B. Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan materi mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, bahan, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasikan, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pengertian lainnya yakni aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada strategi pengoperasian bisnis. Strategi operasi atau operasional strategi adalah visi fungsi operasi yang menetapkan arah keseluruhan untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus dimasukkan ke dalam strategi bisnis dan seringkali tercermin dalam rencana formal. Strategi operasi harus menciptakan pola keputusan yang konsisten dalam operasi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Schroeder, Anderson, dan Chiflian mendefinisikan strategi operasi yang terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, kemampuan khusus, serta kebijakan. Keempat faktor ini menjelaskan apa tujuan operasi yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan. Strategi yang dihasilkan akan membantu memandu pengambilan keputusan di semua bagian operasinya. Pertama, mission atau misi. Setiap aktivitas harus memiliki misi yang selaras dengan strategi bisnis dan selaras dengan strategi fungsional lainnya. Misi operasi adalah bagian dari strategi bisnis utama yang dipilih untuk unit bisnis. Misalnya strategi bisnis perusahaan adalah menjadi manajer produk. Dengan demikian, misi operasi yang dapat dilakukan adalah menyoroti pengenalan produk baru dan fleksibilitas produk untuk beradaptasi dengan evolusi permintaan pasar. Kedua adalah kemampuan khusus. Adanya kemampuan khusus memungkinkan operasi mengungguli pesaing. Hal ini memungkinkan dengan adanya sumber daya unik yang tidak dimiliki pesaing dan sulit ditiru. Keterampilan khas ini juga harus selaras dengan misi operasi perusahaan. Komponen ini tidak hanya penting dalam menentukan strategi bisnis utama, tetapi juga merupakan kunci sukses bisnis. Ketiga ada tujuan. Operasi memiliki 4 sasaran utama, yaitu biaya, fleksibilitas, kualitas,
dan pengiriman. Semua tujuan tersebut harus ditetapkan sesuai dengan misi utamanya dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Keempat, ada kebijakan. Kebijakan atau operasi polisi menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Operation policy harus dibuat dengan mengembangkan setiap keputusan kunci, yaitu proses sistem, mutu, kemampuan, dan inventaris. Perencanaan operasional yang khas. Pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan para pekerja. Kedua, ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan atau financial plans ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. Ketiga, ada perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas ialah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Keempat, ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yakni perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk baik barang maupun jasa. Kelima, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Pertama, strategi operasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Untuk menyusun strategi operasional sebagai patokan dasar dalam menyusun rencana kerja, yakni melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan. Pendekatan pengembangan yang menguntungkan yakni upaya untuk menyusun sebuah program kerja yang berpotensi mendatangkan banyak keuntungan dan laba dalam jumlah besar. Kedua, pendekatan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, atau yang lebih dikenal dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Pendekatan SWOT ialah suatu bentuk pendekatan perusahaan yang harus seimbang dengan kekuatan yang dimiliki, kelemahan apa saja yang ada, melihat kesempatan yang ada di depan mata, dan perusahaan juga harus paham akan ancaman, gangguan, tantangan, serta hambatan yang mungkin menghadang di masa mendatang. Ketiga, ada pendekatan sistem. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang menitik beratkan pada pengertian sistem yang kemudian dikembangkan untuk membentuk rencana strategis. Keempat, ada pendekatan kesenjangan. Perencanaan pendekatan kesenjangan akan dimulai dengan berpikir secara tradisional dalam melakukan perencanaan, kemudian dikembangkan lagi dalam pemikiran yang lebih maju, dinamis, dan produktif. Yang kedua, ada sasaran. Sasaran ialah hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan operasional. Sasaran juga menjadi penggambaran hal yang hendak diwujudkan melalui strategi operasi yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai target terukur. Dalam praktiknya, sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini perumusan strategi operasi harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar, serta pemasarannya, teknologi, dan sumber daya organisasi. Tiga, ada pencapaian strategi. Indikator kinerja dalam sebuah perusahaan ialah kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan level pencapaian sebuah sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator kerja harus berupa sesuatu yang bisa dihitung, diukur, dan digunakan menjadi dasar penilaian untuk melihat tingkat kinerja yang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap lanjut setelah kegiatan. Indikator kerja juga bisa menjadi sumber untuk meyakinkan jika kinerja hari demi hari dari perusahaan tersebut menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya indikator kerja, maka perusahaan akan sulit menilai kinerja, kebersihan atau ketidakbersihan unit kerja. Tahapan di atas harus dilakukan beruntun dan saling berkesinambungan satu sama lain sehingga tujuan dan sasaran akan dicapai dengan lebih mudah. Selanjutnya ada pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Setelah memahami pengertian serta tata cara penyusunan strategi untuk mencapai sasaran, terlihat jelas bagaimana pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan 10
baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang tak memiliki perencanaan strategi operasi, seluruh kegiatan tak akan terkoordinasi dengan baik. Alhasil, pencapaian target pun akan sulit diraih. Pada tahap akhir yakni proses evaluasi, perusahaan juga bisa melakukan modifikasi atau sedikit perubahan pada strategi operasi yang sudah ditetapkan. Tentunya, modifikasi hanya perlu dilakukan jika dirasa layak dan harus demi tercapainya sasaran perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan bisnis. Menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Menurut Anaroga, pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha sebelas yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Maka dapat disimpulkan pengembangan usaha adalah suatu tanggung jawab dari setiap pengusaha atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas untuk membuat usahanya menjadi lebih besar. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha, membangun kerjasama atau dengan membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha menurut Hendro dalam jurnal Wijaya Wayan. Pertama, kebutuhan modal untuk mengembangkan usaha. Kedua, analisa resiko kegagalan bisnis. Ketiga, analisa tingkat keuntungan dan waktu pengembalian investasinya serta prediksi arus kasnya saat memutuskan berinvestasi di bisnis. Keempat, tren pasar dan berapa lama pertumbuhan bisnisnya. Kelima, faktor-faktor perubahan dan pengubahnya. 6, kebutuhan SDM dan keterampilannya. Ketujuh, ada tingkat operasional kesulitan bisnisnya. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha adalah suatu penentuan arah perusahaan yang membutuhkan keputusan serta dorongan dari setiap lini usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen yang memiliki pandangan ke depan supaya perusahaan dapat berkembang semakin besar baik dari segi produksi, brand, konsumen, dan pendapatan perusahaan. Ada tahapan pengembangan usaha. Tahap pertama ada identifikasi peluang, tahap kedua merumuskan alternatif usaha, tahap ketiga seleksi alternatif, tahap keempat pelaksanaan alternatif terpilih, dan tahap kelima atau tahap terakhir adalah evaluasi. Tahap pertama ada identifikasi peluang. Perlu mengidentifikasi peluang dengan didukung data dan informasi. Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti rencana perusahaan, saran dan usul manajemen kecil, program dan pemerintah, hasil berbagai riset peluang usaha, dan terakhir kadin atau asosiasi usaha sejenis. Selanjutnya ada merumuskan alternatif usaha. Setelah informasi berkumpul dan dianalisis, maka pemimpin perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka. Seleksi alternatif. Alternatif yang banyak selanjutnya harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif, dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Pertama, ketersediaan pasar. Kedua, risiko kegagalan, dan ketiga adalah harga. Selanjutnya ada pelaksanaan alternatif terpilih. Setelah penentuan alternatif, maka tahap selanjutnya pelaksanaan usaha yang terpilih. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakannya dalam bentuk tindakan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana agar tujuan pemecahan
masalah dapat tercapai. Evaluasi. Evaluasi dimaksud dengan memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya. Terakhir ada kesimpulan, proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang penerapannya dilakukan secara berulang-ulang dengan cara standar atau dengan terus berupaya mengoptimalkannya. Sedangkan pengoperasian bisnis atau manajemen operasional merupakan berbagai ilmu dan seni pengelolaan operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.